Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di kesempatan kali ini kita melanjutkan yang kemarin ya. Sebelumnya saya sudah ada proses pemisahan LCD dan touchscreen di Oppo F1s. Nah, untuk kesempatan kali ini adalah proses pemasangan LCD dan touchscreen yang barunya. Seperti apa proses pemasangannya? Yuk kita simak sama-sama. Oke, tahap sebelum kita pemasangan LCD itu kita tambahkan dulu untuk double tip di bagian bawah LCD-nya guys, seperti ini. Ini kita tambahkan untuk double tip ya. Oke, setelah terpasang seperti ini double tipnya kita buka. Ya, tinggal kita buka saja ya penutup double tipnya seperti ini guys. Nah, kenapa dipasangin double tip? Karena ketika kita pemasangan LCD yang baru itu penting sekali ya biar LCD-nya tidak goyang. Karena di sini saya tidak menggunakan lem OK. Ingat di garis bawahi saya di sini tidak menggunakan lem loka cair ataupun lem loka kering, yaitu lem UV. Tapi di sini saya menggunakan alat sederhana yang bisa dilakukan sobat semua tanpa harus menggunakan lem loka cair atau lem loka kering. Seperti apa ya prosesnya, mungkin penasaran sobat semua ya. Monggo kita simak sama-sama, jangan di skip agar tidak gagal paham ya, seperti itu ya. Dan untuk ini proses pemasangan LCD dengan touchscreen yang baru. Oke ya, ini LCD yang sebelumnya udah kita belah, jadi kita pasangkan kembali guys. Ya tinggal kita seperti ini ya proses pemasangannya. Kita pasangkan LCD yang baru ya, kita tekan-tekan sedikit karena kita untuk merapatkan double tipnya tadi ya. Nah, untuk merapatkannya bisa menggunakan bantuan tisu seperti ini guys. Sambil kita bersihkan, sambil kita menekan-nekan sedikit demi sedikit, namun jangan terlalu kuat, takutnya merusak area LCD-nya. Nah, ini penampakan LCD-nya ya, sudah mulus, sudah kinclong. Tahap selanjutnya tinggal kita siapkan touchscreen, dan ini adalah touchscreen yang barunya guys. Ini touchscreen Oppo F1s, saya dapatkan di harga 30k sampai dengan 35k, berkisar di angka itu ya. Oke, di sini seperti saya sampaikan, bisa juga menggunakan lem OK cair atau lem OK kering ya. Itu banyak tutorialnya. Namun di sini saya tidak menggunakan lem OK kering ataupun lem OK cair, tapi saya menggunakan double tip. Jadi pas area pinggiran batas hitam di area pinggiran touchscreen itu akan ada batas hitam-hitamnya itu guys. Nah, kita luruskan, pasang double tip ya sejajar dengan yang area pinggirnya. Gunanya untuk apa? Ketika kita pemasangan double tip seperti ini untuk memberi sekat antara LCD dan touchscreen. Karena kalau LCD dengan touchscreennya menyatu tanpa di tengahnya ditambahkan lem OK kering atau lem OK kering, nanti dia akan kelihatan seperti berminyak gitu loh. Jadi kalau udah kelihatan minyaknya kan jelek ketika ketekan gitu loh guys ya. Nah, jadi di sini saya tambahkan double tip ya. Oke, kita ratakan double tipnya seperti ini ya. Tinggal kita rapikan, kita luruskan nih, pasang double tipnya. Ngikutin jalur yang udah disediakan ya, karena di area pinggiran touchscreen yang barunya itu kan ada batas hitam, jadi kita tambahkan saja double tip seperti ini guys. Ya, boleh dikatakan ini sangat simpel, sangat mudah. Ya, tidak harus menggunakan lem OK ya. Tadi proses pemisahan sebelumnya bisa dilihat di video sebelumnya, nanti di bawah saya sertakan linknya guys. Jadi kalau mau menyimak seperti apa proses pemisahan LCD touchscreen di Oppo F1s ini, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Nah, untuk saat ini adalah proses pemasangannya guys. Nah, jadi sobat semua juga bisa tahu ya cara belahnya seperti apa, proses pembersihan LCD-nya seperti apa, sama proses pemasangan touchscreen yang baru seperti apa. Jadi kalau punya HP Oppo F1s, jadi tidak harus ganti satu set walaupun dianjurkan satu set. Kita bisa mengganti touchscreen-nya saja tanpa menggunakan lem OK kering atau lem OK cair ya. Oke, ini kita ratakan ya, di bagian atas bawah juga kita ratakan dengan double tip ya, mengikuti batas hitamnya. Patokan kita adalah garis hitam ya, jadi jangan sampai mengenai garis beningnya. Kan di situ ada layar bening ya, jadi jangan kita kenakan di kaca yang berwarna bening. Cukup kita ratakan di area pinggirannya yang berwarna hitam ya, seperti ini kita ratakan saja. Oke, ini udah kita kelilingin ya. Wah, ini bisa dilihat udah kita kelilingin semuanya guys. Nah, ini bisa dilihat ya,
Udah keliling pemasangan double tipnya. Tahap selanjutnya ya kita rapikan kembali ya LCD-nya, karena saya lihat ada debu-debunya. Jangan sampai ada debu guys. Ketika pemasangan LCD yang baru, hindari debu ya. Kalau ada debu yang menempel di LCD-nya, segera bersihkan. Jangan sampai ada debu, karena itu kelihatan ya, jelek nanti. Nanti ketika pemasangan jelek pula ya. Nah, jadi seperti ini. Setelah kita tambahkan double tip di area touchscreen yang baru, ini saya tambahkan dulu untuk lem ya di penutup speaker, karena di sini sebenarnya HP-nya udah sering ganti LCD guys ya. Penutup speakernya pun tuh udah nampaknya udah pernah diganti mungkin sama orang sama Tuser sebelumnya. Jadi saya cukup mengikutin yang lama saja, jadi saya pasangkan kembali tutup speakernya. Tahap selanjutnya itu kita kita tambahkan lem ya. Di sini saya menggunakan lem LCD mereknya T8000 yang berwarna bening ya. Ini saya tambahkan lem T8000 berwarna bening. Kenapa warna bening? Bisa menggunakan T7000 berwarna hitam, namun saya karena HP-nya ini warnanya putih, jadi kalau warna hitam nanti kelihatan meluber ke area pinggir ya. Jadi saya tambahkan yang bening saja. Nah, tambahkan lemnya halus saja ya. Nah, di situ bisa dilihat, di situ ada seperti garis laba-laba ya. Di lemnya, nah, itu bisa kelihatan ya di layarnya, itu ada seperti garis laba-laba. Itu adalah lem ya. Namun cara mengakalinya nanti kita bersihkan ya, simple ya. Nanti saya lihatkan cara bersihkannya seperti apa. Sebenarnya hindari guys ya. Nah, ini saya tarik lem jaring laba-labanya ini guys ya. Nah, ini saya bersihkan. Oke lah, udah kelihatan ya, udah kinclong kembali. Nah, kita ratakan kembali lemnya guys. Ya, kalau berwarna bening ini setidaknya nggak kelihatan ya. Dimana lemnya menumpuk, itu langsung kita angkat sedikit lemnya ya, kita ambil sedikit. Karena ketika menumpuk, yang dikhawatirkan nanti ketika di press dia meluber ke tengah sampai ke LCD, kan jelek ya. Ya, ini kita tambahkan lagi lem di pinggirannya. Seperti kita pasang LCD yang baru, touchscreen yang baru, itu ratakan saja lemnya guys. Tipis namun rata. Jadi tidak harus tebal ya. Sebenarnya nggak dikasih lem juga bisa ya sih, bisa merapat, cuma ya namanya double tip itu nggak terlalu rekat, daya rekatnya itu kurang ya. Jadi saya tambahkan lem LCD saja. Nah, ini untuk touchscreen yang baru ya. Jadi saya copot dulu untuk penutup nih namanya, lupa saya. Penutup double tip ya, saya buka dulu double tipnya ya. Jadi siap untuk ditempelkan ke LCD nya guys. Nah, ini kita lepaskan dulu ya. Ya, simple sekali, mudah sekali. Saya yakin, saya jamin teman-teman semua itu bisa mencontoh di rumah dengan alat seadanya seperti ini guys ya. Ya, untuk presisinya, nah tingkat presisi itu tergantung dari teknisi. Kalau seandainya kita pembersihannya rapi, pemasangannya mengikuti seperti yang saya stepkan seperti ini ya, step by stepnya seperti ini, saya boleh pastikan pemasangannya rapi, rapat, sama seperti ganti LCD satu set. Ya, seperti itu. Jadi ikutin saja caranya seperti ini guys. Nah, ini kita presisikan guys ya untuk touchscreen-nya. Kita presisikan di tombol home-nya, pinggir-pinggirnya itu kita ratakan kembali. Dan kita lihat ya, ada nggak meluber lem ke tengah. Jadi jangan sampai ada lem yang meluber ke tengah ya. Nah, ini udah kita pasangkan touchscreen yang baru. Tahap selanjutnya ya tinggal kita rakit kembali guys ya. Walah, kelupaan. Di sini ada untuk ganjal di touchscreen, di fleksibel touchscreen ya. Itu saya pasangkan kembali guys, karena ini sudah ada ya. Jadi ketika saya buka tadi ada, jadi saya pasang kembali. Proses pembukaan LCD-nya memang sengaja tidak saya sorot karena ya seperti biasa ya, simple. Saya pun udah pernah buatkan tutorial untuk ganti LCD Oppo F1s, tapi yang satu set ya. Di sini ya mungkin ini salah satu yang menarik buat sobat semua, tanpa harus ganti satu set, ganti touchscreen saja bisa, tanpa menggunakan lem OK kering atau lem OK cair, tidak menggunakan sinar UV. Ya, sebenarnya saya biasanya juga menggunakan sinar UV, cuma di sini saya tidak gunakan sinar UV karena saya tidak memakai lem UV atau lem loka. Nah, ini kita rakit kembali guys ya, kita rapatkan kembali, kita pasangkan kembali semua fleksibelnya. Dan jangan lupa tadi ada penutupnya. Jadi ya di sini ada penutupnya, saya pasangkan kembali guys. Untuk ini adalah kaleng penutup pengaman fleksibel ya. Jadi kita rakit, kita pasangkan kembali guys. Kita usahakan serapi mungkin. Karena untuk user ini itu udah sering ganti LCD. Sebelumnya juga katanya hanya retak, cuma dianjurkan counter ganti LCD. Nah, di tempat saya sebenarnya dia mau ganti LCD, cuma karena saya lihat LCD-nya pun masih bagus, jadi saya sarankan untuk ganti touchscreen saja. Kenapa saya sarankan ganti touchscreen? Kenapa nggak ganti LCD satu set saja? Padahal ini bukan LCD ori. Karena kita melihat karakter dari
user kita tadi, orangnya seperti apa, keuangannya seperti apa ya. Kalau kita bisa berikan alternatif yang jauh lebih meringankan biaya, kenapa tidak? Jadi seperti itu pertimbangan saya guys. Oke, ini saya pasangkan kembali penutup kalengannya guys ya. Nah, ini penutup kalengan di touchscreen ya, fleksibel touchscreen. Saya rapatkan, saya ratakan kembali seperti ini ya, bisa dilihat step by stepnya. Maka saya bilang tadi sama sobat pemula semuanya, teman-teman yang sudah support channel ini ya, setidaknya ini salah satu trik yang insya Allah bisa bermanfaat buat sobat semua ya. Apalagi yang mungkin baru-baru buka servis, alatnya masih belum lengkap ya, bisa ikutin tutorial yang saya buatkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan double tip di bawah baterai, karena saya lihat lemnya itu sudah nggak rekat lagi ya. Untuk double tip yang sebelumnya itu udah nggak rekat lagi, jadi saya tambahkan double tip guys, biar untuk memperkuat baterai, jadi biar baterainya nggak goyang-goyang. Ya, ini udah kita pasangkan double tip ya, jadi kita tinggal kita buka saja untuk double tipnya seperti ini guys. Ini saya pindah ya, pindah tempat untuk rekam audio karena tadi berisik ya. Ya maklum kalau udah ibu-ibu ngerumpi di depan tempat servis saya ini, udah rame ibu-ibu guys. Oke, ini udah kita ratakan kembali ya. Udah kita pasangkan, udah kita rakit kembali. Nah, ini kita pasangkan kembali untuk antena eksternal ya. Ini kabel eksternalnya untuk sinyal. Nah, ini kita ratakan kembali guys. Oke, selesai kita rakit. Selanjutnya tinggal kita pasangkan backdoornya guys. Nah, pemasangan backdoornya seperti biasa ya. Saya harap ini bisa bermanfaat buat sobat semuanya. Namun ya, seandainya sobat merasa tutorial kali ini bermanfaat ya, terus support channel ini, dukung channel ini. Semoga kedepannya bisa memberikan trik-trik, strategi untuk seputar dunia servis handphone yang setidaknya bisa memangkas biaya servis. Oke, ini kita pasang kembali untuk baut di area backdoornya guys, karena di backdoornya itu ada bautnya, jadi kita pasangkan kembali untuk baut-bautnya guys. Nah, seperti ini ya. Ya, simple sekali untuk pemasangannya, dan proses belahnya bisa dilihat di video sebelumnya, itu sudah saya upload juga ya. Itu proses pemisahan LCD touchscreen di Oppo F1s, dan ini proses pemasangan touchscreen yang baru di Oppo F1s. Oke, ini coba saya hidupin dulu lah guys ya, nanti ya saya hidupin. Ini saya pasangkan kartu ya. Dan ini touchscreen-nya sebelumnya udah saya tes ya, dan ini touchscreen-nya itu berfungsi normal, worth it ya. Jadi ya tinggal saya pasang aja. Namun ketika sobat semua belum, ya kita tes dulu touchscreen-nya ya. Ini saya tambahkan lem untuk di backdoor-nya, karena apa nama itu, double tipnya itu sudah nggak ada, udah nggak rekat lagi. Jadi saya tambahkan lem bening tadi guys ya, lem LCD itu T8000 yang berwarna bening ya. Ini kita rapikan kembali ya. Ini nunggu proses bootingannya. Udah hidup HP-nya guys ya, namun ya, wah ini goyang kameranya. Oke, ini udah sip, handphonenya udah mulus kembali ya. Oke, kita hidupin dan kita coba untuk sentuhannya guys. Ini sentuhannya normal ya. Nah, seperti ini. Wah, dedek bayi guys. Oke, kita coba pengetikan. Wah, ini nampaknya ini memorinya udah penuh kali ya, karena sentuhannya itu loading, sedikit loading ya. Oke, ini saya coba touchscreen-nya berfungsi dengan baik semua guys. Bisa dilihat. Iya, ini mantap jiwa ya. Oke, berarti tutorial kali ini penggantian touchscreen itu berjalan lancar dan hasilnya worth it. Don ya, mantap. Oke, tahap selanjutnya tinggal kita rekat, kita bantu presskan ya. Jadi untuk touchscreen yang baru itu kita presskan kembali, untuk karena tadi kita tambahkan lem LCD ya. Jadi kita bantu proses pengepresan atau perapatan LCD-nya. Di sini saya menggunakan ya seperti biasa itu karet gelang. Bisa menggunakan penjepit, bisa juga menggunakan karet, bisa juga menggunakan lakban, tergantung dari sobat semua, bebas ya. Jadi sini saya menggunakan karet saja. Di sini saya
ratakan ya pemasangan karetnya, karena di sini saya tidak pasang satu set, melainkan hanya touchscreen-nya saja yang saya ganti. Jadi saya banyakin untuk karetnya guys, karena ya membantu mempresisikan di setiap sudut-sudutnya agar area pinggir itu tidak keluar cahaya, agar dia juga lebih ngepres, lebih rata, lebih presisi. Ingat, usahakan rapi, karena ketika kita servis handphone, kerapian itu skala prioritas. Karena ketika kita rapi, servis handphonenya rapi, berfungsi normal semua, saya jamin tempat servis sobat semua pasti akan kedatangan servisan terus. Itu karena kepuasan pelanggan itu skala prioritas. Karena ya kalau udah pelanggannya puas, ya promosi dari lisan itu luar biasa guys. Promosi dari lisan ke lisan, ujung-ujungnya ya servis kita akan kebanjiran servisan terus. Oke, ini saya ratakan kembali karetnya guys ya, agar lebih presisi. Ketika udah kering nanti lemnya agar lebih presisi kembali guys. Wah, ini saya ratakan karetnya ya. Nah, pemasangan karet pun ya nggak asal-asal ya, jangan melintang sana melintang sini, karetnya kan jelek gitu ya. Jadi usahakan ya seperti ini, kita rapikan juga ya agar enak dipandang, ya agar rapi lah. Karena biasanya kalau saya pribadi ketika diikat seperti ini, itu sebelum diambil user itu belum saya buka karetannya. Wah, ini saya coba lagi ya. Wah, ini berfungsi dengan baik guys. Wah, gambar dedek bayi. Oke, seperti ini seputar dunia servis penggantian touchscreen di Oppo F1s. Dan ini adalah touchscreen yang sebelumnya. Ini kendalanya retak ya, bisa dilihat. Sentuhannya udah lari-lari, kadang mau kadang enggak. Jadi ya tinggal kita gantikan touchscreen. Dan ini sudah dipastikan worth it, ya berfungsi dengan baik semuanya guys. Tinggal kita tunggu kering saja. Namun di sini saya tidak sampai kering saya upload ya, hanya sampai proses seperti ini saja guys ya. Oke, ini mantap, tinggal kita tunggu kering dan semoga bermanfaat. Jangan lupa terus support channel ini supaya bisa memberikan trik-trik bermanfaat buat sobat semua. Ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.